Biar tidak stres, tidak depresi. Tidak stres, tidak. Ambisi itu penting, tapi dalam porsi yang sehat gitu. Ya biasa kalau cowok kan biasanya main game. Oh ya. Main game biasanya. Preview. Kembali ke EUPod, Akprin University Podcast. Tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Anggun Sulistiawati. Dan tadi kita sudah berbincang ketiga narasumber mahasiswa-mahasiswi Universitas Akprin Indonesia dengan berbagai prestasi, kegiatan, dan juga gimana sih supaya bisa produktif menjadi mahasiswa ya teman-teman ya. Oke, kalau tadi dari Fikri aktif di himpunan, lalu juga dari Alfa dan juga dari Nisa. Nah, kalau dari teman-teman sendiri kan tadi sudah punya cara supaya kalian tetap produktif nih ya di akademik maupun non-akademik. Nah, kalau tadi kan sekarang episode kali ini kan membahas mengenai ambis nih ya teman-teman ya. Jadi mahasiswa ambis. Apakah mahasiswa ini harus ambis nggak sih kalau menurut teman-teman, atau ambisnya di akademik aja dong Kak, atau ambisnya ya di akademik sama non akademik juga bisa Kak? Kalau menurut kalian gimana nih, Fikri? Kalau dari aku ya, mahasiswa sebenarnya perlu punya ambisi. Jadi kita harus punya suatu tujuan di mana dalam artian tujuannya itu yang nggak berlebihan. Jadi punya ambisi yang bisa mengganggu, misalnya sampai melakukan hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan kita, kemudian bersama dengan hubungan sosial kita gitu. Jadi ambisnya tahu porsinya juga gitu. Jadi mahasiswa itu harus punya ambisi. Harus punya tujuan. Betul, gitu ya, harus punya ambisi, mau kumlot, mau lulus apa gitu ya, Fikri ya. Nah, kalau dari Alfa nih gimana, Fah? Kalau menurut saya itu mahasiswa itu ambisi itu penting, tapi nggak harus. Nah, maksudnya gini, kalau dari saya sendiri kan, pikiran saya tuh ambisi itu adalah IPK tinggi, banyak ikut kegiatan sana sini, lomba sana sini gitu kan. Social butterfly ya? Iya, begitu kan. Tapi menurut saya itu nggak harus seperti itu. Yang penting kita punya tujuan, kita tuh punya hal yang apa yang kita bakal lakukan ke depannya, begitu loh. Jadi yang penting tuh disiplin aja, rajin dengan apa yang udah kita lakukan sekarang gitu loh. Dan kita harus benar-benar meniti itu, benar-benar biar semuanya tuh tertata dengan baik lah, seperti itu. Tercapai ya tujuannya ya, ambis tapi kita juga jangan terlalu ngoyo gitu ya. Nah, kalau dari Nisa nih, apalagi statistika, nggak pusing gitu ya, matematika aja, angka aja gitu, Nis? Pusing sih, tapi menyenangkan karena suka melihat angka. Kalau dari saya itu ambisi itu penting, tapi dalam porsi yang sehat gitu, yang balance antara prestasi akademik maupun non akademik gitu. Terus kita dengan ambisi itu kan nanti kita tahu arah tujuan kita tuh mau kemana. Tapi jangan memforsir diri kita untuk selalu sesuai dengan ekspektasi kita gitu, karena nggak ada yang sempurna gitu. Nggak ada yang sempurna ya. Oke, jadi ambis tapi tetap tahu batasan-batasan ya. Nah, kalau dari Sobat Ista mungkin ada pertanyaan, ambisnya tuh batasannya gimana sih Kak? Atau mungkin kalau di dunia kuliah kan beda sama dunia sekolah menengah ya, entah itu SMA ataupun SMK gitu. Gimana cara mungkin kita tetap tahu tujuan kita, tapi kita tetap bersosialisasi nih sama sekitar, lingkungan, dan keluarga. Kalau tadi Fikri mungkin sekarang Afah lagi lah, tengah lah ya, gantian ya, biar nggak kaku ya. Bagaimana ya? Mungkin ini interaksi di lingkungan sekitar seperti apa gitu. Ada waktu-waktu mainkah atau gimana gitu, Fah? Kalau pasti ada, main tuh pasti ada ya. Kita tuh refreshing ya. Jangan tuh fokus ke satu aja gitu ya, karena kan pasti pusing ya kan. Jadi kalau misalkan kita fokus kuliah doang itu bagus, tapi jangan sampai bikin diri kita tuh stres. Jadi kita wajib atau perlu yang namanya refreshing, kita perlu main sama temen, kita perlu jalan-jalan gitu. Jadi jangan fokus sampai bikin stres. Begitu. Biar kesehatan mentalnya juga tetap terjaga ya. Biar tidak stres, tidak depresi. Tidak depresi. Biasanya di mana? Nongkrong di mana kalau di sekitar sini? Apa di Selasar Akprin enggak ya? Bener, di Selasar. Di Selasar. Di Selasar sama di Sekre. Oh, di Sekre himpunan. Oke, baik. Kalau Fikri gimana, Fik? Kalau dari aku ya hampir sama sih kalau cara mengatasinya untuk menghilangkan kejenuhan ya. Nggak stres gitu ya. Ya biasa kalau cowok kan biasanya main game. Main game biasanya. Betul. Main game. Selain main game, kadang kalau saya pribadi sering
lebih ke arah curhat gitu. Curhat? Iya, curhat kemana nih? Aduh, curhatnya kemana Iya, nih? curhatnya Temen ya, teman-teman dalam ya. lingkup ya, bahas ya yang lucu-lucuan lah, Oke. kemudian bahas gimana kegiatan di kampus, kemudian ada banyak masalah apalah, ya sharing-sharing aja gitu. Iya, biar- sambuan tutok ya kalau anak zaman sekarang ya. Oke, itu ya ada Iya, teman buat berbagi lah betul. ya, nggak cuma kelompokan Iya. aja gitu ya. Jadi nggak dipendam sendiri aja gitu. Nah, betul, nggak dipendam sendiri. Kalau Nisa nih punya apa? Trik apa, tips apa supaya tidak stres gitu ya? Tadi kan kakak menyinggung tentang kesehatan mental kan. Jadi kita perlu mengenali diri kita sendiri. Ini kemampuan kita tuh seberapa gitu. Jadi jangan kita melakukan hal yang melebihi dari kemampuan kita. Kalau saya udah stres nih, saya keliling-keliling Jogja. Oh, keliling-keliling Jogja ya. Keliling ring road ya lebih tepatnya ya. Oke, jadi teman-teman di sini punya cara-caranya sendiri ya untuk supaya membalanskan atau menyeimbangkan antara akademik maupun non akademik. Nah, kalau dari akademik dan non akademik nih, prestasinya apa aja sih kalau Fikri, Alfa dan Nisa tadi kan kalau saya lihat CV-nya banyak banget nih. Nah, ini sekarang juga lagi sibuk apa gitu, Fikri? Oh, kalau yang pertama dari Prestasi ini ya, dulu prestasi kali ya. ya. Di tahun 2023, berarti 2 tahun yang lalu ya, itu saya berhasil menerima hibah dari kegiatan PKM. Di itu saya di tahun 2023 itu saya membuat sebuah software di mana di situ saya membuat aplikasi untuk mendeteksi keaslian tanda tangan digital gitu. Oh, oke. Iya. Keaslian tanda tangan digital ya. Oke, baik. Nah itu juga sangat experience-nya luar biasa sih. Yang nggak kita dapatkan di kuliah juga ada. Jadi kita belajar sendiri bagaimana cara kita membuat sebuah, kalau bahasanya itu machine learning, untuk bisa si komputer kita mengenali bagaimana si tanda tangan yang asli itu gimana sih. Jadi kita men-train atau testing ya dari dataset yang kumpulannya banyak banget. Itu juga dulu kita sampai minta tanda tangan mahasiswa di Akprin gitu. Oh, sampai gitu ya testingnya ya. Iya, betul. Kemudian itu yang pertama sih, yang di tahun 2023. Kemudian juga sering ikut juga untuk PKM dosen. PKM dosen, Ya. oke. Terakhir juga kemarin alhamdulillah lolos juga untuk pendanaan multi tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya di luar prestasi akademik, saya juga sering ikut pelatihan-pelatihan dari Komdigi. Jadi banyak pelatihan-pelatihan di sana. Jadi kita juga bisa mempelajari topik apa yang kita inginkan gitu. Di sana banyak sekali pilihan-pilihan dari mahasiswa, kemudian ada lulusan baru. Kalau jadi mahasiswa kan kita harus punya sertifikat Oke, untuk nantinya jadi SKPI kan. Iya, Nah, saya betul. pikir SKPI itu penting banget. Jadi kita ikut pelatihan-pelatihan. Di akhir nanti ya karena kita udah punya SKPI banyak banget nih. Jadi memudahkan kita nanti di akhir gitu. Oke, ada portofolionya ya Iya. yang nanti bisa disampaikan di CV-nya ya, Fikri ya. Ya, betul. Terus selanjutnya kesibukan saya akhir-akhir ini mengerjakan proyek dari dosen, ada mata kuliah. Kebetulan dosennya itu Ibu Emi, di mana dia mengasih proyek ke mahasiswa itu untuk mendeteksi wajah, mata sama tangan. Oh, Ya. oke. Supaya asli apa enggak gitu ya? Enggak, apa oplas enggak. apa enggak gitu? Apa dong itu ininya? Jadi kalau dari idenya Ibu Emi itu sendiri, jadi ada untuk deteksi ekspresi wajah, Oke. untuk orang yang sedang sakit. Kemudian dari gerak-gerik matanya, kemudian ada tangan. Nah, fokusnya pertama di proyek ini itu lebih ke mendeteksi ekspresinya dulu, apakah dia sedang sedih, marah, netral, senang banget gitu. Oh, jadi kayak tebak-tebak ekspresi ya. Iya. Tapi ini pakai alat yang Iya. benar-benar sudah ada ininya ya. Betul. sistemnya. Nah, itu yang sedang saya kerjakan gitu. Oke, baik. Berarti Sobat Ista nih ya, tentu saja mahasiswa-mahasiswa ini tidak hanya sibuk dengan dunia akademiknya, dengan Betul. tugas dan lain sebagainya, tetapi juga ikut berkontribusi bersama Betul. dosen-dosen ya, Ya. Fikri ya. Kalau dari Resiskom. Oke, kalau Afah nih dari informatika, apa aja nih Afah? Alhamdulillahnya di tahun
Gini, kalau saya itu mulai kegiatan itu di semester kedua. Semester kedua, Kedua ya. Jadi itu semester 2 itu saya tuh ikut jadi pendamping kegiatan Coding for Kids yang bersama dosen waktu itu. Itu dikolaborasikan dengan Masjid Syuhada waktu Ramadan juga. Nah, itu di sana saya cuman dampingin aja karena dosen butuh pendamping karena kan anak-anaknya banyak ya. Jadi tuh disuruh dampingin aja gitu. Nah, terus selanjutnya di tahun 2024 alhamdulillahnya saya juga ikut jadi tim penerima hibah PPK Ormawa. Nah, itu juga pertama kali banget di dalam himpunan saya lolos PPK Ormawa, itu bener-bener Keren. Wah, tepuk tangan dulu sama Nisa ya. PPK Ormawa 2000 berapa? Nisa? Tahun 2024. Iya. Alfa ya 2024 Dan ya. kebetulan di sana PPK Ormawa saya lolos pendanaan itu ya. Kebetulan waktu itu saya ketua himpunannya. Oh, baik. Iya, Ketua makanya himpunannya ya. Saya seneng banget waktu itu ya. Itu ngangkat apa pas waktu PPK Ormawa PPK tuh? Ormawa itu kita itu fokusnya itu membuat aplikasi manajemen bank sampahnya, begitu loh, untuk salah satu wilayah di Jogja, begitu. Terus tahun 2024 itu saya juga jadi ketua kan tadi, ketua Humanika atau ketua himpunan saya, terus ikut PPK Ormawa lah. Nah, lalu tahun sekarang itu saya hanya fokus di asisten lab. Asisten lab informatika. Asisten lab begitu, ya. Iya. Dan tahun ini juga saya ikut himpunan lagi gitu. Jadi 2 tahun himpunan. 2 tahun himpunan. Terus gitu ya. Ketua lagi atau bukan bukan beda ya. Beda generasi ya. Enggak mau lagi jadi ketua. Itu tadi dari Afa. Kalau dari Nisa nih, dari statistika, apa aja nih Nis yang sudah digeluti atau prestasinya? Prestasinya saya pernah mengikuti PKM AI di waktu saya semester 2, dan saat ini saya sedang menjalani tim PPK Ormawa 2025 gitu. Jadi ikut tadi ya PPK Ormawa 2025 ya. Kalau Ava nggak ikut 2025? PPK Ormawa lagi enggak ya. Beda tim ya, beda tim. Iya, tapi mohon maaf Kak, saya mau nambahin lagi nih. Apa tuh? Gini, di tahun 2025 ini saya bersyukur banget karena saya menjadi mahasiswa berprestasi Akprin yang peringkat 2. Kita tepuk tangan dulu ya Sobat Isa ya. Mahasiswa berprestasi Akprin peringkat 2. Itu apa yang dinilai, tahu nggak sih Ava? Kalau yang dinilai itu setahu saya tuh ya IPK-nya dinilai, terus kegiatan apa aja yang dilakukan itu dinilai, terus kira-kira tuh pernah bikin jurnal apa aja. Sampai jurnal apa aja ya? Karena kan kalau di PPK Ormawa kan kita juga bikin jurnal ya, PPK Ormawa, makanya itu juga termasuk. Jadi nanti jurnalnya tuh disubmit ke jurnal yang benar-benar apa ya? Kemarin tuh kalau saya itu di Sinta berapa? Saya lupa ya, Sinta 4 kalau nggak salah ya. Nah, itu termasuk juga dalam satu penilaian di mahasiswa berprestasi Akprin begitu. Jadi ada beberapa penilaian ya, selain IPK juga keaktifan di dunia akademik ataupun non akademik ya Alfa. Wah, menarik sekali ya ini ya Sobat Ista ya. Tentu saja berbagai macam prestasi dan teman-teman ini mempunyai cara-cara supaya tetap sehat secara mental itu tadi. Nah, kalau mungkin boleh cerita nih dari Fikri, Afas juga Nisa, pembelajaran di Universitas Akprin atau kedekatan dengan dosen, kemudian pembelajaran itu seperti apa sih? Mungkin Sobat Ista juga penasaran nih. Gimana nih? Nisa dulu deh mungkin ya. Tadi kan dari Fikri dan dari Nisa. Pembelajaran di Akprin itu sangat menyenangkan karena dosennya itu sangat atraktif gitu kepada kita dan sangat mengayomi. Kalau misalnya kita nggak bisa, berarti dosen itu bisa menuntun kami menuju jalan-jalan yang benar gitu. Menuju jalan yang benar ya. Active learning itu tadi ya. Lalu apa sih Nisa kalau di statistika dapat selain tadi kan mungkin bisa ikut penelitian sama dosen. Apalagi selain itu yang mungkin bedanya kalau kita belajar kalau di sekolah menengah tuh kita nggak dapat gitu, di kuliahan kita dapat. Di kuliahan tuh pembelajaran software sih, kayak kita menggunakan R, SPSS, Minitab dan yang lainnya itu ternyata tuh bisa digunakan di berbagai bidang gitu, nggak cuma di statistika aja, tapi bisa buat bidang kesehatan, ekonomi dan yang lain-lainnya. Di Universitas Akprin Indonesia ada tersedia begitu ya fasilitas-fasilitas tersebut ya, Nisa. Afah nih informatika. Kalau saya tentang dosen tadi ya Kak ya, kalau dosen itu informatika itu dosennya baik-baik. Benar-benar baik. Mungkin semua dosen ya rata-rata di sini kan baik semua. Iya, baik semua ya. Bisa disapa dosen-dosennya ya. Halo Ibu Bapak dosen. Nah, ini mahasiswa-mahasiswanya ya, Bapak Ibu dosennya. Ya.
dosen di informatika itu baik, apalagi kalau saya kan di informatika kan, baik semuanya. Jadi dari mulai kaprodinya, terus dosen pengampus saya, dosen wali saya itu semuanya baik, dan saya tuh bener-bener terbantu dengan beliau gitu loh. Beliau juga kan, kalau misalkan di luar sana kan banyak kan pikiran kalau dosen itu kejam, dosen itu susah ditemui, dosen itu bener-bener apa ya, yang bikin serius banget tuh, gitu ya. Gitu kan. Tapi setelah saya di sini, saya tuh nggak ngerasain itu gitu loh, karena dosen-dosen di informatika tuh bener-bener baik menurut saya begitu. Oke, selain baik apalagi yang mungkin ada satu hal yang ini ternyata terngiang-ngiang terus nih Kak gitu. Dosen saya bilang apa, saya terngiang-ngiang terus nih, jadi bisa semangat belajar atau apa gitu, ada nggak sih nih Fah? Banyak sebenarnya Kak ya, karena banyak ya? maksudnya gini, dosen itu kan biasanya kan kalau di kelas kan banyak ngasih wejangan ya, wejangan hidup, wejangan apapun kan banyak sekali ya kan. Jadi itu banyak banget di sini tuh ada gitu loh. Nah, beberapa yang bisa saya katakan adalah yaitu intinya itu kita tuh itu nggak perlu takut gagal, misalnya gitu kan. Jadi kita tuh harus nggak apa-apa gagal, karena gagal tuh termasuk proses gitu loh. Nah, terus intinya kita juga dikasih ujangan kalau dimanapun kita harus beradaptasi, kita juga harus bener-bener apa ya istilahnya rendah diri, rendah hati. Lebih ke rendah hati ya. Iya, jadi banyak sekali, nggak cuma teori doang yang diajarkan, tapi itu tentang wejangan hidup itu banyak juga yang diajarkan oleh dosen kepada kita. Oke, wah asik banget ya ternyata ya dosen-dosen di Akprin ya. Oke, itu tadi dari informatika Sasitika. Kalau dari Resiskom nih Fikri? Kalau dari Resiskom ya uniknya ya, ya sama kayak teman-teman dari prodi lain untuk dosen-dosennya. Kalau di Resiskom uniknya, kalau untuk pengajaran dari dosen, dia tuh ada langsung ke real project-nya gitu. Jadi kita mempraktekkan apa yang ada di teorinya di kelas, kita ada sebuah project, kita selesaikan. Jadi ada penerapannya langsung gitu. Nah, di akhir nanti kita ada presentasi untuk project-nya. Nanti itu juga dinilai oleh dosennya, ini kurangnya apa. Nah, biasanya itu kita dijadikan juga, kita sering bawa ke PKM gitu. Oke, jadi realnya langsung ya ke kasus-kasus yang ada di sekitar ya. Oke, nah ini tapi menarik loh Fikri ya, Resiskom ini salah satu jurusan yang mungkin jarang ya Sobat Ista ya, yang kita temui apalagi di Yogyakarta. Keunikan apa lagi sih Fikri yang mungkin Fikri selain bisa membantu lingkungan sekitar Yogyakarta sendiri, apa yang bisa diambil gitu kalau dari berkuliah di Resiskom sendiri? Kalau di Resiskom sendiri yang bisa saya ambil ya untuk selama 6 semester ini, yang pertama itu saya memiliki pandangan baru gitu. Jadi apa yang kita lakukan secara manual itu bisa kita lakukan secara otomatis gitu. Misal contohnya kita untuk dari, kalau di himpunan ya, saya kan pernah menjabat jadi sekretaris umum di tahun lalu. Itu ada pencatatan surat masuk dan keluar. Nah, kan di perkuliahan itu dapat ilmunya untuk membangun sistem pencatatan surat masuk dan keluar untuk organisasi apa. Jadi kita implementasikan ilmu tersebut di himpunan gitu. Jadi apa ya, kita belajar di kelas juga bisa kita ilmunya terapkan perlahan-lahan ke lingkungan yang kita contohnya di himpunan sendiri. Nah, nanti harapan saya juga nanti untuk ke dunia kerja, misal kita kerja di kantor, ini kok apa ya, untuk ininya kok masih manual. Nah, kalau bisa nanti dari diri kita sendiri, kita ada inovasi-inovasi yang harus kita kembangkan gitu. Oke, jadi lebih mengetahui dampaknya ya untuk lingkungan sekitar begitu ya. Mahasiswa berdampak ya ini ya Sobat Ista ya. Betul, kita harus berdampak. Betul, berdampak seperti visi misi Universitas Akprin Indonesia. Nah, kalau dari Afah nih, gimana Fah? Informatika, bedanya informatika mungkin kalau di jurusan-jurusan lain, atau mungkin dari Afah sendiri. Oh, saya selain dekat sama dosen ya, tapi saya juga ikut proyek-proyek dosen yang kayak gini loh Kak, atau seperti apa nih? Mungkin Sobat Ista ini penasaran? Kalau saya tuh kan dari SMA ya, SMA tuh kan nggak ada coding. Kalau di SMA saya tuh nggak ada coding kan. Kalau saya sendiri perbedaan banget dari SMA ke kuliah sekarang itu ya karena itu full coding. Full coding ya? Semester awal itu kan kita kan pertama banget coding ya. Kita belajar bahasa coding, kita belajar logika codingnya. Itu benar-benar saya tuh kesusahan awalnya. Bener-bener kayak waduh ini bagaimana ini gitu kan. Tapi karena
saya ya itu tadi, saya tertarik karena sekarang dunia digital mau nggak mau harus beradaptasi. Betul. Beradaptasi. Nah makanya dari situ saya mulai belajar pelan-pelan mengikutin. Nah bedanya dari SMA ke kuliah ini ya karena itu ada coding dan sekarang tuh serba digital. Apa-apa kan kalau di SMA kan dulu kan masih tulis tangan, dulu masih apa-apa tuh kalau apa-apa submit ya harus ke sekolah begitu kan. Kalau sekarang tuh udah disuruh via e-learning lah ya, e-learning dan via online gitu loh. Dan kita juga belajar tentang berbagai macam hal yang baru. Misalkan dari SMA kita nggak pernah sama sekali belajar tentang coding bla bla bla. Di sini disuruh coding, terus tiba-tiba ada project disuruh bikin aplikasi dari untuk mobile, aplikasi ini, aplikasi itu. Nah, jadi berkecimpung di bener-bener yang informatika banget begitu. Oke, jadi di Universitas Akprin pun juga ajarkan ya yang memang tentang perkodingan, lalu juga tadi security keamanan AI data juga, ya, IE dan juga. Oke, kalau dari Nisa dari statistika. Kalau dari statistika tuh kita kan taunya kayak masukin data ya di Excel aja gitu kan. Tapi kalau udah masuk banget nih di statistika, kalau kita mau mengimpor data ke software lain misalnya RGUI, RStudio dan yang lain-lain tuh ternyata titik koma itu aja mempengaruhi gitu. Oke. Ya, jadi sampai kita inputnya ya. Ya. Sama ya informatika juga sama titik koma nggak ada error semuanya. Oke, jadi gitu. lumayan harus teliti. Iya, itu dibutuhkan ketelitian banget sih di statistika karena yaitu bakal jadi ada missing error gitu. Oke, jadi tidak hanya mungkin pengelolaan data saja, tetapi kita juga gimana sih cara keuletannya gitu ya, harus bisa konsisten atau enggak gitu ya data-datanya ya. Oke, teman-teman, nanti kita akan berbincang kembali tentu saja dengan cita-cita dari teman-teman juga, apalagi nanti setelah dari Universitas Akprin Indonesia mau melanjutkan kemana dan juga mungkin nanti juga motivasi ataupun inspirasi untuk Sobat Ista sekalian. Di segmen ketiga Sobat Ista kita akan kembali.